Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 231. Mo Cheng, Li Luo berbisik tak percaya. Tetua leluhur keluarga Luolan yang hebat adalah orang terakhir yang dia harapkan untuk membela Pei Hao. Ketiga tetua leluhur ini berkedudukan tinggi di dalam rumah Luolan. Meskipun mereka tetap terpisah dari operasional sehari-hari rumah Luolan, mereka tetap memikul tanggung jawab yang berat. Ketiga tetua leluhur bahkan tidak biasanya tinggal di kota Xia, dan Li Luo bahkan belum pernah melihat mereka sejak dia datang ke markas setengah tahun yang lalu. Penatua Mo Cheng, kata Li Luo datar, aku ingin tahu mengapa pelindung di bawah sumpah keluarga Luolan membela Pei Hao. Atau apakah kamu mungkin telah dibeli olehnya? Sepengetahuanku, ketiga tetua memiliki status khusus, dan hanya bertanggung jawab kepada kepala keluarga. Wajah keriput Mo Cheng berkerut membentuk senyuman kecil. Tuan muda, saya tidak tunduk pada perintah Pei Hao. Saya hanya tidak ingin melihat cucian kotor rumah Luolan ditayangkan di depan umum. Jika kita membuat keributan di sini, seluruh kerajaan Xia akan menertawakan kita. Li Luo tertawa terbahak-bahak. Di mana kamu saat Pei Hao meracuni pengrajin resonansi di Villa Sungai Kecil? Sekarang bicara tentang menyebabkan keributan. Lalu cucian kotor. Aku tidak melihat dirimu yang mulia ada di sana untuk menghentikannya. Senyuman Mo Cheng tidak memudar. Pei Hao adalah salah satu kandidat dalam pencalonan kepala keluarga. Sebagai tetua leluhur, saya memiliki tugas untuk menjaga keselamatannya. Li Luo menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Pei Hao datang kepada mereka saat itu dengan membawa plakat penatua Mo Cheng di tangannya. Dan sekarang orang terakhir itu muncul untuk membelanya. Mereka jelas-jelas dekat. Mencalonkan diri sebagai kepala keluarga. Dia bahkan bukan yang pertama. Warisan orang tuakulah yang tertinggal, kata Li Luo dingin. Tuan muda, Anda membuat banyak asumsi. Di mata saya, Anda adalah tuan muda, dan Pei Hao adalah tuan muda juga. Dia adalah kepala murid keluarga. Dan saat itu, tuan rumah memutuskan bahwa siapapun yang diakui oleh dua tetua dan 4 master pavilion ikut serta. Pei Hao memenuhi syarat, kata Mo Cheng dengan sungguh-sungguh. Penatua Mo, dia adalah murid dalam nama, Li Luo mengoreksi dengan tajam. Orang tuaku hanya mengambil satu murid sejati, itu saudari Qinghe. Penatua Mo menyeringai. Seorang murid dalam nama tetaplah seorang murid. Sebenarnya, itu tidak masalah. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pei Hao memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Pada akhirnya, yang harus Anda salahkan adalah diri Anda sendiri. Kalau saja Anda menunjukkannya resonansi ganda dan potensimu sebelumnya. Mengapa lagi ada orang di keluarga Luolan yang bimbang? Li Luo menghela nafas dengan keras. Aku sangat ingin tahu kekuatan besar mana yang mendukung Pei Hao, bahkan hingga membuat dua tetua memihaknya. Tetap saja, apakah kamu tidak khawatir orang tuaku akan kembali? Kami tidak, tindakan kami tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh kedua kepala keluarga. Heh, Li Luo terkekeh. Apakah itu rasa bersalah yang kucium? Apapun yang kamu katakan tidak penting, kata Mo Cheng, memulihkan ketenangannya. Dalam setengah tahun, semua akan diputuskan di rapat dewan. Dan menurut peraturan kepala keluarga, hanya Pei Hao dan dirimu sendiri yang ikut dalam pencalonan. Dia menoleh. Tentu saja, Nona Jiang sangat terampil, tetapi sebenarnya, statusnya sebagai ahli waris tidak lengkap. Dia tidak mendapat dukungan dari dua tetua leluhur. Li Luo mengangguk. Aku mendengarkanmu. Aku harus melawan Pei Hao di pertemuan keluarga. Dan kakak Qinghe tidak bisa ikut campur. Mo Cheng tersenyum dan mengangguk. Lagi pula, begitulah cara kepala keluarga dipilih. Jika kamu bisa menang di pertemuan keluarga, kamu akan ditunjuk secara resmi. Pada saat itu, semua hati bimbang akan kembali ke sisimu, dan Haus Luolan akan lengkap kembali. Bahkan mereka yang berada di pihak Pei Hao tidak akan mempunyai kaki untuk berdiri. Harus aku perhitungkan dengan baik, kata Li Luo. Master resonansi tingkat kedua melawan iblis bumi. Apakah otakmu kacau, atau otakku? Penatua Mo tersenyum marah. Kelihatannya tidak adil kan? Tapi begitulah peraturannya. Atau mungkin kamu bisa memisahkan diri dari Pei Hao dan kemudian menantangnya lagi ketika kamu sudah cukup kuat. Li Luo tertawa. Semuanya bermuara pada fakta bahwa Pei Hao takut pada kakak Qinghe. Resonansi cahaya tingkat 9 sungguh luar biasa. Pei Hao berbicara dengan lembut dari belakang. Itu akan membuat siapapun takut, dan aku tidak malu mengakuinya.
Li Luo menggelengkan kepalanya. Cukup dengan omong kosongnya, tetua Mo. Mungkin menurut aturan paling ketat dari keluarga Luolan, saudari Qingye mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi kamu tahu betul bahwa dia bertunangan denganku. Kita adalah satu, jadi dia memenuhi syarat untuk bertarung menggantikanku. Artinya, katanya sambil tersenyum mengejek ke arah Pei Hao, jika kamu ingin melawanku, kamu harus melewatinya terlebih dahulu. Mata Mo Cheng menyipit. Li Taixuan dan Tan Tailan adalah orang-orang bangsawan. Bagaimana putra mereka tumbuh tanpa ketelitian? Kamu melarikan diri. Bahkan jika Nona Jiang mengambil kemenangan untukmu, tidak ada yang akan terbujuk. Mereka mungkin mengikutinya, tetapi tidak ada yang akan mengikutimu. Dan bagaimana kekuatan lain di kerajaan Xia akan melihat keluarga Luolan? Seorang suami bersembunyi di belakang istrinya. Tidak masuk akal. Li Luo menggosok telinganya begitu saja. Jalan yang mudah adalah jalan bagi mereka yang mempunyai hak istimewa. Cibiran Mo Cheng semakin bertambah saat ini. Li Luo lebih menyedihkan dari yang dia duga. Dia mengira putra Li Taixuan dan Tan Tailan akan memiliki harga diri, bahwa dia akan berjuang sampai akhir yang pahit. Selain hasil, dia harus meyakinkan mereka dengan sikapnya. Tak satu pun dari itu terlihat. Li Luo memilih untuk meringkuk di belakang ratu terkuatnya di papan catur. Kalahkan dia dulu. Kejantanan, hak istimewa, dia tidak peduli. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mungkin kamu akan berubah pikiran ketika rapat dewan tiba, Tuan Muda. Berhenti di situ, kata Jiang Qingye dingin. Kamu pikir kamu akan membawanya pergi begitu saja. Dia tetap diam sampai saat ini, puas membiarkan Li Luo memimpin pembicaraan mereka. Mo Cheng mendengus. Oh, Nona Jiang, resonansi cahaya kelas 9 memang luar biasa, tetapi kamu bukanlah ancaman bagiku. Ya, aku tahu bahwa kamu telah mengerahkan sebagian besar pasukan keluarga Luolan di luar halaman ini, dan akan sulit bagi kami untuk melakukannya, menang jika kita benar-benar bertarung. Namun, apakah kamu berencana untuk bertarung? Dia bertanya dengan sombong. Ada terlalu banyak mata di kota Xia, dan pasti banyak yang sudah ada di sini. Masalah di Villa Sungai Kecil pada siang hari, dan sekarang pertarungan antara faksi Tuan Muda dan sesepuh leluhur. Tentu saja tidak. Karena kuenya sudah rusak, Jiang Qingye menunjukkan, semakin sedikit alasan untuk menghindari memecahkan telur. Lakukan sesukamu. Mo Cheng menggelengkan kepalanya, berjalan keluar tanpa peduli, berdampingan dengan Pei Hao. Tangannya menegang pada gagang pedangnya, tapi Li Luo melambai ke belakang. Benar-benar tidak ada alasan bagus untuk bertarung sekarang, tidak ketika mereka tidak punya jaminan untuk mempertahankan keduanya. Pei Hao melewati Li Luo. Ingat, Li Luo, kamu punya waktu setengah tahun lagi. Li Luo memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih sudah mengingatkan. Oh dan. Dia menjilat bibirnya dan mengangguk memberi semangat. Itu sungguh hadiah yang manis. Pada akhirnya, Li Luo membiarkan Pei Hao pergi. Biarkan, sebanyak yang seseorang bisa, biarkan, matahari terbit. Dengan adanya Jenderal Biduk Surgawi Mo Cheng, bahkan gabungan kekuatan pasukan Li Luo pun tidak dapat muncul tanpa cedera dalam pertarungan langsung. Dan jika Jenderal Biduk Surgawi memilih untuk melarikan diri, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Tidak ada gunanya mencoba melakukan hal yang mustahil. Dan Mo Cheng benar, ada banyak mata yang memperhatikan mereka. Sudah waktunya berakhir hari sibuk di keluarga Luolan. Li Luo menyaksikan Pei Hao dan Mo Cheng menghilang di malam hari, dan dia mendengarkan jangkrik berkicau dengan kecewa. Dia punya firasat bahwa malam ini tidak akan berjalan sesuai harapannya, dan memang pembunuhan Pei Hao telah digagalkan. Pei Hao tidak akan sebodoh itu jika gagal pada akhirnya. Tetap saja, penatua leluhur Mo Cheng yang muncul untuk melindunginya sungguh tidak terduga. Orang tua pengkhianat. Mo Cheng telah mendapatkan penghargaan dari keluarga Luolan dan sekarang bangkit melawan keluarga tersebut. Bagaimana orang secerdas ayah dan ibu bisa meninggalkan begitu banyak sampah? Li Luo menuntut Jiang Qingye. Dia tertawa, kekuatan resonansinya memudar. Mungkin mereka tidak pernah terlalu peduli. Selama mereka ada, tidak ada yang bisa membuat masalah di keluarga. Aku yakin Mo Cheng adalah pekerja teladan dalam segala hal ketika mereka ada, melayani tanpa mengeluh. Mungkin mereka tidak pernah mengira akan tiba saatnya mereka berdua meninggalkan keluarga Luolan pada waktu yang sama. Li Luo mengerutkan hidungnya, seolah-olah sekelompok orang kotor itu pernah bekerja dengan jujur dalam hidup mereka. Mungkin orang tuanya tidak ceroboh dalam memilih orang-orangnya, tapi tidak berdaya untuk menangkis musuh yang mengerumuni mereka.
Kalau saja Paman Biao bisa bertarung. Dia menghela nafas. Ox Biao Biao setidaknya adalah seorang adipati, meskipun dia tidak dapat keluar dari markas karena alasan yang misterius. Sepertinya dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan begitu saja. Sangat mengerikan, keluarga Luolan sangat membutuhkan seorang adipati untuk menopang fondasinya melawan masalah angin. Itu pasti akan membuat musuh mereka waspada. Kemarahan seorang adipati bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Keadaan Paman Biao istimewa. Kita tidak bisa berasumsi sebagai kekuatan yang bisa dikerahkan. Jiang Qinghe tenang. Dia tidak begitu putus asa, karena dia datang dari keadaan yang lebih buruk. Setidaknya sekarang dia memiliki Li Luo yang membantu, villa sungai kecil baru-baru ini bangkit kembali, dan situasi keluarga Luolan telah berubah menjadi lebih baik. Jika mereka memperoleh cukup modal, mereka pasti bisa tumbuh lebih kuat. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Penatua Yuan King. Dia akan kembali ke markas besar keluarga Luolan besok. Saat dia kembali, kita akan menjadi lebih kuat. Li Luo mengangguk. Penatua Yuan King adalah satu-satunya dari 3 tetua leluhur yang masih setia kepadanya dan Jiang Qinghe. Atas perintahnya, pasukan elit keluarga Luolan diam-diam mundur. Hanya Paviliun Master Lei Zhang dan beberapa lainnya yang tersisa. Keduanya berjalan kembali ke jalanan kota Xia yang terang benderang, di mana nyala api jingga yang ceria menghibur mereka. Namun kemudian mereka mendongak, dan langit gelap tampak hampir menutupi semua yang hidup di bawah. Aku khawatir rapat dewan dalam waktu setengah tahun akan menentukan nasib keluarga Luolan, kata Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk. Tidak hanya kepala keluarga resmi yang akan dipilih, tapi Ox Biao Biao juga telah menyebutkan bahwa pertahanan bangsal akan mengalami kemerosotan pada saat itu. Keluarga Luolan akan sangat rentan, terutama terhadap musuh tahap adipati. Konvergensi keduanya, apapun bisa terjadi kemudian. Jika Ox Biao Biao sendiri berjalan mengenakan gaun pengantin dengan Pei Hao di tangan, dia mungkin tidak akan menutup mata. Tidak ada waktu. Li Luo menghela nafas. Setengah tahun saja tidak cukup. Banyak yang harus kamu selesaikan dalam waktu itu, kata Jiang Qinghe dengan serius. Ini adalah 1/9 dari sisa umurmu. Ingat, kamu harus mencapai tingkat ketiga tahap Master Resonansi pada akhir tahun pertamamu. Setidaknya perubahan kedua dari tingkat resonansi berkembang. Ini sulit, tetapi kamu harus melakukannya untuk tetap berada di jalur untuk menjadi adipati dalam 5 tahun. Adipati yang berumur 5 tahun tidak hanya membutuhkan bakat, tapi juga keberuntungan. Dan beruntunglah kamu memiliki kunci rahasia naga emas. Kudengar ladang daun naga emas adalah tempat yang ajaib. Bahkan di pinggirannya, itu pasti akan terjadi, apakah kamu melakukan banyak hal baik, aku harap kamu menganggapnya serius, dan bukan hanya sebagai liburan. Ladang daun naga emas bulan depan, ya, renung Li Luo. Tentu saja ini akan menjadi peluang bagus. Dia tidak akan melewatkannya. Dan juga soal esensi kerajaan. Li Luo merasakan sakit kepala saat menyebutkan dua kata itu. Menurut Ox Biao Biao, dia membutuhkan sekitar 100.000 poin sekolah. Dia tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika dia menempati posisi pertama dalam pertarungan peringkat selama setahun penuh. Tapi jika dia tidak bisa menyelesaikan hilangnya fondasinya, dia tidak akan bisa mencapai tahap jenderal. Kultivasi Li Luo tidak mampu menghadapi hambatan seperti itu. Yang lain punya waktu seumur hidup untuk mengatasinya, tapi Li Luo punya waktu 4,5 tahun. Kultivasinya adalah ras putus asa melawan pasir waktu. Dia harus mencoba semua yang dia bisa. Dia tidak bisa membiarkan kelemahan mendasar membuatnya tersandung. Dia harus segera memperbaikinya sebelum masalahnya bertambah besar. Kita akan kembali ke sekolah besok. Mengenai poinnya, seharusnya ada peluang peningkatan besar di bulan mendatang. Oh, Li Luo bersemangat. Aku kira kamu belum pernah mendengar tentang Gua Umbra. Gua Umbra. Dia mengerutkan kening. Dia ingat bahwa mentor Qi Chan pernah menyebutkannya secara sepintas lalu. Ada ketakutan di mata Jiang Qinghe yang membuat Li Luo juga takut. Apapun yang cukup menakutkan untuk membuat Jiang Qinghe takut juga membuatnya takut. Jiang Qinghe menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berbicara lagi, suaranya terdengar seperti bisikan yang menghantui. Di Gua Umbra, ada para monster. Para monster. Li Luo merasakan tenggorokannya tercekat dan dia menelannya. Bukan jawaban yang dia harapkan. Ketika dia mengetahui tentang medan perang bangsawan, tempat para raja dan adipati berbaris tanpa henti untuk mati, Li Luo tahu bahwa makhluk lain harus ditakuti. Namun masih ada perasaan terpisah monster berada jauh, masalah yang hanya harus dia atasi ketika dia mendekati kekuatan adipati.
Dan sekarang Jiang Qinghe memberitahunya bahwa ada makhluk lain di Gua Umbra di bawah perguruan tinggi Astral Sage. Jadi mereka selalu berada di dekatnya. Monster tidak hanya terbatas pada medan perang bangsawan. Mereka memasuki dunia kita melalui celah yang bisa terjadi di mana saja. Kerajaan Xia cukup beruntung, tidak banyak celah di sini, dan akibatnya sebagian besar masyarakat umum tidak menyadari masalahnya. Di wilayah lain yang dipenuhi keretakan, para monster muncul di mana-mana, menyebabkan bencana lainnya. Banyak negara yang tadinya kaya dan berkuasa menjadi hancur karenanya. Di bawah perguruan tinggi Astral Sage, salah satu titik keretakan yang menghubungkan dua dunia. Itu disebut Gua Umbra. Perguruan tinggi Astral Sage dibangun untuk mengatasi keretakan tersebut. Kepala Sekolah Perguruan Tinggi Astral Sage menghabiskan sebagian besar waktunya di Gua Umbra, menjaganya tetap terkendali. Dia juga melawan para monster yang lebih kuat, mencegah mereka melarikan diri ke dunia kita. Li Luo tiba-tiba mengalami kesulitan pemahaman. Itu sebabnya kepala sekolah jarang terlihat. Jadi dia mempunyai beban yang lebih besar untuk ditanggung. Meskipun kepala sekolah dapat menekan keretakan tersebut, namun dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Koneksi terbuka dengan dunia bayangan membocorkan polusi ke dalam dunia kita, yang bermanifestasi sebagai para monster ketika ia tumbuh cukup kuat. Polusi dan para monster tidak ada habisnya, dan tidak akan pernah ada habisnya. Tidak bisa sepenuhnya dibasmi. Namun jika mereka dibiarkan tumbuh cukup kuat, mereka akan keluar dari Gua Umbra dan menimbulkan kekacauan. Kepala sekolah saja tidak cukup, dan dia sibuk berurusan dengan para monster yang lebih kuat. Itulah sebabnya sesekali, perguruan tinggi Astral Sage membuka Gua Umbra untuk tugas pembersihan. Mentor melakukan penyisiran polusi dan para monster yang lebih kuat. Tetap saja itu belum cukup, jadi tugas bersih-bersih juga diberikan kepada siswa Aula Bintang 3 dan 4. Ini juga dianggap sebagai semacam ujian. Setiap pembersihan dihargai dengan poin sekolah. Tentu saja, suara Jiang Qinghe hampir pecah. Ini sangat berbahaya, dan setiap pembersihan menimbulkan korban jiwa. Tidak mengherankan jika seluruh pasukan musnah. Li Luo merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, perguruan tinggi Astral Sage tampak seperti tempat kultivasi yang sangat indah baginya. Namun bahaya besar mengintai lebih dekat dari yang dia duga. Tetap saja, menghancurkan para monster adalah tanggung jawab bersama. Jika mereka benar-benar melarikan diri, seluruh kerajaan Xia mungkin akan hancur. Awalnya, hanya siswa Aula Bintang 4 yang diberi tugas bersih-bersih. Belakangan, siswa Aula Bintang 3 dilibatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, siswa Aula Bintang 2 juga dilibatkan, meski hanya tim terbaik. Jiang Qinghe menatap langsung ke mata Li Luo. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Dia menggigil tertiup angin malam. Artinya, pencemaran di Gua Umbra semakin meningkat, sehingga perlu lebih banyak pembersih. Dia mengangguk. Aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Tapi aku tahu bahwa kepala sekolah semakin jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, tugas tersebut menuntut perhatian penuh dari seorang tahap raja. Jadi, ada kemungkinan siswa Aula Bintang 1 akan terlibat kali ini. Li Luo bertanya. Bukan tidak mungkin, meski kemungkinan akan terbatas pada regu semangat ungu. Mungkin juga ada perubahan format partisipasi. Kalian akan segera mengetahuinya. Regu semangat ungu biasanya diperintahkan untuk mengambilnya, sedangkan regu lain punya alasan keduanya, dan izin untuk menolak. Jika kamu menolak, kamu akan dikeluarkan. Jiang Qinghe berkata dengan serius. Li Luo tahu ini seharusnya tidak mengejutkannya. Pasukan semangat ungu diberi bimbingan terbaik dan sumber daya terbaik, tentu saja mereka juga harus memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Dia tidak pernah mengira perguruan tinggi Astral Sage adalah lembaga amal yang memberikan bantuan. Mungkin memasuki perguruan tinggi Astral Sage bukanlah hal yang baik. Li Luo menghela nafas. Mungkin hanya faksi kuat di kerajaan Xia yang tahu tentang Gua Umbra, itu bukan informasi publik. Harga dari kondisi kultivasi perguruan tinggi Astral Sage yang menguntungkan adalah ancaman dari Gua Umbra. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Jiang Qinghe menunjukkan. Li Luo mengangguk. Dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Justru sebaliknya, sekarang dia tahu tentang Gua Umbra, ada keinginan aneh yang muncul dalam dirinya. Ia ingin mengetahui musuh yang sedang dihadapi orang tuanya saat ini. Selama seseorang berhasil kembali dari pembersihan, setiap regu mendapat poin, berkisar dalam kisaran 5 digit. Tentu saja, bisa lebih banyak lagi tergantung pada performa, kata Jiang Qinghe. Poin 5 digit dari satu misi. Li Luo praktis ngiler. Lagi pula,
Dia hanya mendapatkan sekitar 5.000 poin dari kemenangannya yang diperoleh dengan susah payah di pertarungan peringkat. Jika sekolah memasukkan regu Vibrance Aula Bintang 1 dalam misi pembersihan ini, aku pikir mereka akan menggunakan pasangan yang lebih kuat dan lebih lemah. Pasukan Aula dengan bintang tinggi akan memimpin pasukan Aula dengan bintang lebih rendah. Dengan cara itu, regu yang lebih lemah akan menang, aku tidak akan mati dengan mudah karena kurangnya pengalaman. Jika itu terjadi, Jiang Qinghe melanjutkan, aku menyarankan pasukan kesetaraan dan keadilanmu bergabung dengan pasukan Black Swan kami. Hati Li Luo melonjak. Skuad Jiang Qinghe adalah salah satu regu peringkat teratas di Aula Bintang 3. Jika mereka bisa bekerja sama, risikonya pasti jauh lebih rendah. Dia senang mengantarnya menuju kesuksesan. Apakah kita tidak akan mendapat masalah? Li Luo sangat ingin menerima tawaran itu, tapi masih harus bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu yang pertama di Aula Bintang 1. Li Luo mengangguk penuh rasa terima kasih. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa pasangan yang lebih lemah juga termasuk regu Bintang 2. Artinya, regu Bintang 3 biasanya memilih regu Bintang 2. Pasukan Bintang 1 seperti pasukan Li Luo pasti akan lebih lemah daripada pasukan Bintang 2. Tapi mau bagaimana lagi, jika dia sudah berkehendak membantu Li Luo mendapatkan poin. Saatnya untuk meyakinkan kedua rekan satu tim. Setelah sekian lama, mereka tahu caranya melakukan sesuatu. Jika mereka tidak setuju, mereka akan bertarung sampai ada kesepakatan. Keesokan harinya, Li Luo dan Jiang Qinghe menyerahkan semua urusan mereka kembali ke Kei Wei, dan kemudian mengikuti Yulang, Bai Mengmeng dan yang lainnya kembali ke perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo segera merasa lebih bebas saat memasuki halaman sekolah. Dia merasa aman di sana. Pada saat yang sama, terdapat ketegangan yang mencolok di antara siswa yang lebih senior, dan wajah-wajah kekhawatiran terlihat di mana-mana. Mungkin karena Gua Umbra. Lagi pula, jika si penyertaan diaktifkan, para siswa senior ini akan dikirim ke Gua Umbra. Kematian dan cedera menunggu di dalam. Korban, itu adalah kata yang sederhana, namun ketika diterapkan pada teman-temanmu yang telah melalui suka dan duka, akan terasa berbeda. Jiang Qinghe dan Yan Lingqing berpisah dari kelompok Li Luo saat mereka sampai di sekolah. Tak lama kemudian, hanya Li Luo dan Bai Mengmeng yang kembali ke menara mereka. Tawa ceria Li Luo dan cekikikan Bai Mengmeng memenuhi udara, saat mereka bergerak dengan langkah ringan menuju menara mereka. Pasangan itu tiba-tiba berhenti di tangga batu di depan menara. Bayangan pohon itu sangat besar. Li Luo hampir mencapainya ketika dia menyadari apa itu, menangkap Bai Mengmeng sebelum dia mencapainya. Xin Fu, katanya ramah. Kenapa kamu jongkok di sini? Kamu terlihat tertidur. Dia tampak seperti anak yatim piatu yang menunggu untuk diterima. Bai Mengmeng melompat mundur karena khawatir. Maaf, Xin Fu, aku tidak melihatmu di sana. Xin Fu mendongak dengan murung dari balik tudungnya. Sebuah pemikiran muncul di benak Li Luo. Kamu tidak akan menghabiskan seluruh liburanmu di sini kan? Apakah kamu tidak punya teman untuk diajak jalan-jalan? Xin Fu mengkondisikan kepalanya tanpa suara. Dia hampir tidak berbicara kata pun kepada siapapun di sini di perguruan tinggi Astral Sage. Tentu saja dia tidak punya teman. Li Luo sudah menebaknya. Pria itu enggan melakukan kesalahan, mungkin karena resonansi bayangannya. Seseorang hampir tidak menyadari kehadirannya, dan dia sering diabaikan. Itu sungguh membosankan. Li Luo menghela nafas. Bai Mengmeng juga memandangnya dengan simpati. Xin Fu, kami pasti akan membawamu bersama kami saat kita pergi keluar lain kali. Aku memang berkeliling mencarimu sebelum aku pergi. Aku berjalan berkeliling, tapi tidak melihatmu dimanapun. Dia menjelaskan. Saat kau pergi, aku sedang duduk di sini, katanya muram. Wajah Bai Mengmeng membeku. Baiklah, aku benar-benar tidak melihatmu. Xin Fu terkekeh dan mendesah sedih. Oh, kalian semua di sini. Yang ketiga menoleh untuk melihat Cichan berjalan mendekat, tubuhnya yang ramping mengenakan kerudung seperti biasanya. Ketiga siswa itu buru-buru menyapa gurunya. Cichan mengangguk pada mereka. Baiklah, karena kalian semua sudah berkumpul mari kita mulai pelajaran hari ini, aku punya berita penting untuk kalian hari ini. Dia berbalik dan berjalan ke taman dengan sikap serius yang membuat Li Luo cukup yakin dengan apa yang akan dia bicarakan. Dia berani bertaruh bahwa cairan roh kelas 6 itu adalah Gua Umbra. Ketiganya bergegas mengejarnya ke paviliun yang luas, dan mereka berempat duduk. Nah,
Kalian mungkin pernah mendengar sedikit demi sedikit tentang apa yang akan aku bicarakan, yaitu Gua Umbra. Chichan segera berkata. Dia membahas beberapa informasi dasar tentang Gua Umbra. Li Luo menerimanya dengan lebih tenang, setelah mendengarnya dari Jiang Qinghe. Bai Mengmeng dan Xin Fu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghadapinya. Terutama yang pertama, yang kulit putihnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Dia tampak sangat ketakutan hingga hampir terjatuh. Mereka juga terkejut melihat betapa dekatnya makhluk lain. Bulan ini, sekolah akan mengadakan misi pembersihan. Pasukan Balai Bintang 2, 3, dan 4 semuanya akan berpartisipasi. Kita menerima kabar bahwa polusi kali ini sangat buruk, dan bahkan beberapa daerah paling pinggiran telah terkontaminasi. Ini waktu, Regu One Star Aula semangat ungu mungkin juga dipanggil. Dia memandang mereka dengan serius. Pemanggilan itu wajib. Jika menolak, kamu akan dikeluarkan. Gua Umbra tidak hanya mengancam perguruan tinggi Astral Sage. Sekolah ini melindungi seluruh kerajaan Xia dari bencana para monster. Baik kamu melakukannya untuk sekolah atau keluarga, kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Ketiga siswa itu mengangguk dengan tenang, menunjukkan keyakinan dan ketekunan yang telah membantu mereka memenangkan posisi mereka sebagai siswa semangat ungu. Namun, meski kamu dipanggil, pasukan senior akan menemanimu, memberikan pengalaman dan perlindungan. Dia berkata, mengangguk puas melihat seberapa baik mereka menerima ini. Mentor, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang makhluk lain? Li Luo bertanya. Entah mereka dipanggil untuk misi pembersihan kali ini atau tidak, mereka sekarang tahu bahwa hal itu tidak bisa dihindari dalam waktu dekat. Sudah waktunya memberitahumu, Chichan menyetujui. Sudah kubilang sebelumnya bahwa dunia bayangan lahir dari kejahatan umat manusia. Yang lainnya adalah inkarnasi dari pikiran jahat itu. Yang lainnya mematikan dan kuat, dan datang dalam berbagai bentuk dan wujud. Mereka sebagian besar dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pengikisan, kelas bencana, kelas kehancuran, dan raja para monster. Kelas pengikisan lainnya menggerogoti karaktermu, membiarkan pikiran jahatmu menguasai muncul ke permukaan dan kendalikan tubuhmu. Pada akhirnya kamu akan menyerah pada kendali mereka, kalian akan menjadi boneka mereka. Erosi adalah kekuatan klasik dari makhluk lain, selama bertahun-tahun pemusnahan di Gua Umbra, banyak yang jatuh ke tangan rekan mereka sendiri, dirusak oleh pengaruh jahat erosi. Bahkan Li Luo merasa gelisah saat mendengar ini. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap makhluk lain, tetapi juga terhadap rekan satu tim mereka sendiri. Jika itu terjadi pada saat yang kritis, mereka mungkin akan hancur. Monster kelas pengikis juga dibedakan menjadi pengikis putih dan merah, seiring dengan semakin kuatnya keinginan jahat mereka, mereka secara bertahap beralih dari putih ke merah. Pengikis putih kira-kira memiliki kekuatan master resonansi tingkat kedua, sedangkan eroder merah berada di tingkat ketiga. Jika kalian ditugaskan untuk misi pembersihan, inilah yang akan kalian ambil. Kelas bencana para monster berada pada tahap jenderal dalam hal kekuatan, sementara kelas kehancuran sama kuatnya dengan adipati kita. Begitu para monster itu muncul, ia dapat mengubah kota yang makmur menjadi dalam kematian sekejap mata. Adapun Raja Monster, saat yang menakutkan, saat suara Chichan sedikit bergetar. Aku harap kita tidak akan pernah membahas hal-hal tersebut. Masing-masing hal tersebut mempunyai perhitungan tersendiri. Mereka mempunyai kekuatan koruptif yang cukup untuk membuat seluruh negara menjadi gila. Ketiga muridnya sama-sama merasa ngeri. Meskipun dia tidak mengungkapkan secara eksplisit, tersirat bahwa Raja Monster hanya bisa ditangani oleh manusia kultivator tingkat raja. Dia menarik napas dalam-dalam, para monster biasanya memiliki penampilan yang aneh, tapi semakin mirip dengan manusia, semakin kuat juga mereka. Jadi jika kamu melihat seseorang yang terlihat tetap seperti kita, baik di Gua Umbra atau di tempat lain, lebih baik lari. Siswa ketiga itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Belum ada berita yang dikonfirmasi mengenai misi pembersihan, jadi kamu dapat terus menjaganya untuk saat ini. Dia berkata sambil menghela nafas kecil. Mudah-mudah kalian tidak dipanggil. Jika diaktifkan, menandakan polusi Gua Umbra sangat serius. Itu sama sekali bukan kabar baik. Perguruan Tinggi Astral Sage, Aula Bintang 3. Arena pelatihan. Wanita parubaya bernama Huosu sedang memeriksa kemajuan ketiga muridnya, dan dia tersenyum tegas kepada mereka. Sepertinya kalian semua terus melanjutkan latihan kalian. Terutama Qinghe, jika kalian terus melakukan ini,
kemungkinan besar kalian akan menerobos ke tahap Jenderal Biduk Surgawi pada akhir tahun. Peluang kalian untuk mengalahkan 7 pilar astral akan jauh lebih tinggi. Jiang Qinghe mengangguk. Sekarang, aku yakin kalian pasti sudah mendengar beritanya. Gua Umbra akan dibuka bulan ini. Misi pembersihan tentu saja akan melibatkan kamu. Kamu bukan pemula, dan ini bukan kali pertama kamu pergi masuk, jadi saya tidak akan mengulangi semua hal yang biasa. Luangkan waktu sejenak, ingat bahaya yang kalian tahu ada di dalamnya. Kalian hati-hatilah. Sebentar lagi, mentor semangat ungu kita akan memasuki Gua Umbra terlebih dahulu, kita akan meninjau jauh ke dalam untuk melenyapkan para monster yang lebih kuat. Kali ini, kalian akan membawa tim junior. Adapun cara memilih tim junior, itu terserah skuad. Huosu berdiri, lalu melambai dan pergi. Saat dia pergi, Jiang Qinghe menoleh kedua rekan satu timnya, yang bernapas lega. Mentornya sangat ketat seperti biasanya. Rekan satu timnya adalah satu perempuan dan satu laki-laki. Pria itu kurus dan memiliki ciri-ciri yang tajam, kulitnya gelap seperti bara api. Dia memiliki mata yang tajam, dan ketika dia tersenyum, giginya yang putih cemerlang hampir tampak berkilau. Namanya adalah Qiu Bai. Gadis lainnya adalah sosok kecil dengan kuncir kuda. Dia mengenakan seragam pelatihan putih yang tidak sepenuhnya menyembunyikan sosok kewanitaannya. Namanya Tian Tian. Ini adalah rekan satu tim Jiang Qinghe di pasukan Angsa Hitam. Bagus sekali, pemimpin. Jika kamu mengalahkan 7 pilar astral, kamu akan mencetak rekor baru, kata Tian Tian. Qiu Bai, yang sedang mengamati bayangannya sendiri dengan serius di cermin tangan, mengangguk dengan antusias sebagai tanda setuju. Jiang Qinghe memandang mereka. Ada pendapat tentang tim junior yang akan kita bawa. Senyuman Tian Tian seperti kucing. Pemimpin, kita sudah mendapat petunjuk. Oh, siapa? Siapa lagi? Penggemar terbesarmu di Aula Bintang 2, Ye Qiuding, godanya. Qiu Bai mendongak dari cerminnya. Ye Qiuding cukup kuat. Pasukan kuali alamnya meraih posisi kedua dalam pertarungan peringkat terakhir, tepat di belakang pasukan peri api. Ye Qiuding juga pernah bergabung dengan kami dalam misi sebelumnya. Masuk akal jika kita memilih mereka lagi, kata Tian Tian. Aku tidak bermaksud mengambilnya, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Rekan satu pemirsa melihat dengan terkejut. Kamu tidak mau memilih Ye Qiuding. Lalu siapa? Tentu saja pasukan peri api akan lebih baik lagi, kurasa. Aku bermaksud mendatangkan pasukan keadilan. Pasukan kesetaraan dan keadilan. Qiu Bai memikirkan nama itu di ingatannya. Tampaknya hal itu tidak menjadi perhatian antara tim Aula Bintang 2. Tian Tian sampai di sana lebih dulu. Maksudmu tim Aula Bintang 1. Pemimpin mereka Li Luokan. Pemimpin, kamu. Bahkan Qiu Bai menyingkirkan cerminnya saat ini. Tim Bintang 1. Dia mengerutkan kening. Sepertinya itu tidak tepat. Mereka mungkin menyerah pada keadaan lain, tapi Gua Umbra bukanlah sesuatu yang perlu dikacaukan. Kesalahan di sana mungkin menghalangi mereka untuk berhasil. Tentu saja mereka ingin memilih peluang terbaik mereka, tim terkuat. Mereka belum pernah membawa pasukan Bintang 1 ke Gua Umbra sebelumnya. Namun pasukan keadilan tidaklah lemah. Mereka adalah pasukan teratas di Aula Bintang 1, Jiang Qing mengakuinya, aku tidak percaya mereka akan merugikan kita. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kelemahan mereka di Gua Umbra. Tian Tian menghela nafas dengan putus asa. Ya, mereka menjanjikan, tapi mereka hanya tim Bintang 1. Maukah kamu mempertimbangkannya kembali, pemimpin? Bahkan Qiu Bai pun angkat bicara. Jiang Qing terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, itu keputusanku. Sekalipun mereka lebih rendah dalam hal apapun, aku bisa menutup kekurangan itu. Aku harap kalian bisa mempercayaiku dalam hal ini. Qiu Bai dan Tian Tian saling memandang. Pemimpin mereka yang keren dan rasional selalu memiliki titik buta dalam hubungan dengan Li Luo. Pemimpin, kamu juga tahu bahaya Gua Umbra. Tentu saja kami percaya pada keputusanmu, tapi bagaimana kami mengatasi krisis yang muncul? Qiu Bai memohon. Kita akan menutupinya dengan nyawaku. Tian Tian menarik napas dalam-dalam. Jiang Qinghe akan melakukan sejauh ini demi pria ini. Bukankah mereka hanya bertunangan? Tetap saja, itu adalah pernyataan yang jelas tentang hubungan spesial, jika dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Li Luo adalah pria yang beruntung. Yah, jika itu pilihanmu. Kita harus menyelesaikannya sesuai aturan pasukan kita, kata Qiu Bai dengan santai. Dia mundur beberapa langkah, dan api hitam menyala, melewatkannya. Mereka berpisah,
dan ujung tombak api muncul di tangan. Tian-Tian merentangkan tangannya dan melangkah mundur juga, kekuatan resonansi hijaunya siluet mengambil seekor burung. Sayapnya yang mengepak menimbulkan hembusan angin yang melingkar. Aturan pasukannya sederhana. Ketika pendapat tidak sesuai, kekerasan adalah penentunya. Mata emas Jiang Qinghe berkilau karena geli. Tidak bisakah kita melakukan ini lebih awal? Beri aku sedikit nafas. Tapi tetap saja, terima kasih. Kedua belah pihak memahami bahwa ketika sampai pada tahap ini, itu berarti mereka telah menerima sarannya. Mengapa? Karena mereka tidak bisa mengalahkannya, sial. Meski begitu, itu adalah formalitas yang harus dijunjung tinggi. Ada seringai dari pasangan itu dan kemudian, dengan kekuatan resonansi yang bergejolak, mereka menyerang. Sekolah mungkin masih mendiskusikannya. Hasilnya, Li Luo dan yang lainnya tetap melanjutkannya seperti biasa, karena sekarang mereka tahu misi pembersihan akan dilakukan nanti, jika tidak lebih cepat. Semakin kuat mereka, semakin besar peluang mereka untuk keluar dari gua umbra hidup-hidup. Suatu hari, Li Luo baru saja menyelesaikan pelatihannya di ruang bawah tanah. Dia berjalan ke atas untuk melihat Bai Mengmeng menyiapkan meja dengan makanan mewah. Pemimpin, apakah sudah selesai latihan? Aku membawa ini kembali dari kantin. Dia tersenyum padanya. Kamu adalah harta karun, kata Li Luo gembira sambil duduk di meja. Dia duduk di seberangnya. Sambil menyemangatinya, Li Luo mengeluarkan botol kecil berisi cairan buram di dalamnya. Dia menempatkan dengan hati-hati di depan Bai Mengmeng. Hadiah, katanya, terkejut. Cobalah, gumam Li Luo sibuk mencoba memasukkan sebongkah daging babi panggang yang renyah dan berwarna keemasan ke dalam mulut. Dia memandangi cairan itu dengan ragu-ragu, lalu matanya melebar saat dia memandang Li Luo dengan kegembiraan yang hampir tidak bisa dia percayai. Dia mengulurkan tangan gemetar dan menjatuhkan setetes di lidahnya. Dia menjadi kaku karena terkejut. Ini, manis. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Sudah kubilang aku mendapat inspirasi. Aku membuat alat pencicip rasa manis ini selama 2 hari terakhir. Setelah aku menyelesaikan semuanya, kamu seharusnya bisa mengecap berbagai macam rasa. Lalu indera perasamu juga seharusnya bisa normal, pulih sepenuhnya. Bai Mengmeng memegang erat botol itu. Pemimpin, terima kasih, katanya lembut. Li Luo mengabaikannya, tetapi sikap acuh tak acuhnya memudar ketika dia melihat tetesan air mata mengalir di wajahnya. Saat itu, langkah kaki terdengar dari tangga. Xin Fu menuruni tangga tepat pada waktunya untuk melihat Bai Mengmeng menangis seolah jantungnya hancur. Segala macam intrik cinta dramatis terlintas dalam imajinasinya. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada Li Luo. Playboy, apa yang buruk? Dia bertanya dengan lembut. Li Luo memutar matanya ke arahnya. Bai Mengmeng buru-buru menyeka air matanya, sedikit malu. Mengmeng, kubilang aku akan mengembalikan indera perasamu. Percayalah padaku, kata Li Luo ramah. Lagi pula, kita adalah teman baik dengan hubungan yang begitu baik. Bagimu, tidak tidur dan makan adalah hal yang berharga, kata Li Luo sambil mendesah mulia. Bai Mengmeng dengan hati-hati menyimpan botol itu. Pemimpin, aku juga tidak ragu-ragu dalam membuat formula. Dia bahagia tersenyum. Oh, apalah artinya dibandingkan persahabatan kita? Tenang saja, sesuai keinginanmu sendiri. Dia meneguk udara dalam-dalam untuk menyembunyikan ekspresi. Aku telah mengerjakan formula ini selama bertahun-tahun, katanya penuh semangat. Jika semuanya berjalan lancar, itu pasti formula bintang 4. Seteguk air Li Luo menyembur keluar. Jika bukan karena putaran kepala pada detik-detik terakhir, dia akan memerciki seluruh meja makanan dengan air liur dengan sangat baik. Formula bintang 4, bintang 4. Setelah bertahun-tahun, hal terbaik yang dihasilkan villa sungai kecil adalah formula bintang 3. Bahkan untuk villa terbaik sekalipun, formula bintang 4 adalah harta karun yang nilainya tak ternilai harganya. Berapa kali Li Luo memimpikannya formula bintang 4 untuk villa sungai kecil, untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap kali dia terbangun dari mimpinya, dia hanya bisa menghela nafas sedih. Itu memang hanya lamunan. Sekalipun ada yang sesekali muncul di pasaran, harganya sungguh luar biasa. Dan sekarang Bai Mengmeng mengatakan bahwa dia hampir menyelesaikannya. Rasanya seperti anugerah yang jatuh dari langit. Ada sedikit kenakalan di mata Bai Mengmeng. Oh, ya, formula bintang 4 ini, aku sudah mengerjakannya selama bertahun-tahun. Li Luo menatapnya. Begini, Mengmeng, katanya serius, kita masih muda.
Tidak apa-apa kalau kita begadang sampai larut malam. Kita harus bekerja dengan semua yang kita punya. Kita bisa menerimanya. Ahem, Xin Fu duduk. Pemimpin, keserakahanmu terlihat. Li Luo mengabaikannya. Seluruh otaknya dipenuhi dengan pemikiran tentang Formula Bintang 4. Dia tiba-tiba diliputi keinginan untuk menculik Bai Mengmeng dan menguncinya di lab sampai dia selesai. Semua sikap santainya telah menguap sebelum godaan Formula Bintang 4. Dia menekan emosinya dengan keras dan bergegas menuangkan semangkuk sup hangat untuk Bai Mengmeng. Terima kasih, pemimpin. Dia mengambil sup itu dengan senyum bersyukur. Jangan khawatir, pemimpin, formula ini pasti akan menjadi milik Villa Sungai Kecil. Ah, sial, betapa dia ingin menculiknya mengundangnya ke Villa Sungai Kecil. Ada suasana optimisme dan keceriaan saat mereka menggali. Gong yang rendah dan bergemuruh terdengar, bergema di seluruh perguruan tinggi Astral Sage. Kedengarannya tidak bagus. Ketiganya meletakkan sumpitnya perlahan. Pintu terbuka, dan Cichan masuk. Tidak ada waktu untuk makan, katanya kasar. Gua Umbra telah terbuka. Sekolah memutuskan bahwa regu Aula Bintang 1 Semangat Ungu juga harus bergabung, untuk mendapatkan pengalaman. Ikutlah denganku. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Waktunya telah tiba. Pasukan Li Luo buru-buru menjejalkan makanan ke dalam mulut mereka sebelum keluar mengejar Cichan. Saat mereka berjalan, mereka dapat melihat banyak orang lain yang sedang terburu-buru menjalankan urusannya. Mereka adalah siswa Aula 2, 3, dan 4, yang semuanya akan berpartisipasi dalam misi pembersihan. Mobilisasi sebesar ini membuat orang gugup. Bulan yang tenang dan damai ini sudah berlalu sekarang. Sebagai gantinya adalah ketegangan dan stres. Inilah kengerian yang ada dalam legenda, monster bayangan. Semakin banyak orang muncul, Li Luo memperhatikan bahwa mereka semua menuju pohon kekuatan resonansi. Gua Umbra berada tepat di bawah pohon kekuatan resonansi, Cichan membenarkan. Para siswa terkejut. Jadi selama ini mereka berkultivasi di atas Gua Umbra. Pohon kekuatan resonansi bukan hanya untuk tujuan kultivasi, kata Cichan sambil mengangkat kepalanya untuk mengamati pohon itu. Ini juga membantu menekan kekuatan Gua Umbra. Jika bukan karena bantuannya, kepala sekolah sendiri tidak akan mampu menahannya begitu lama. Li Luo menelan ludahnya. Sepertinya Gua Umbra adalah alasan sebenarnya lokasi perguruan tinggi Astral Sage. Sebuah pemikiran muncul di benak Li Luo. Mentor, perguruan tinggi Sage lainnya, apakah semuanya dibangun untuk menekan keretakan seperti Gua Umbra juga? Tidak, katanya sambil tersenyum menyetujui. Memang benar, ini adalah kasus di semua perguruan tinggi Sage. Ini adalah alasan untuk jaringan sekolah. Itu adalah perencanaan yang mengesankan. Jadi di seluruh dunia, sekolah-sekolah yang kuat ini menutup kesenjangan dan mencegah pembantaian massal. Tak lama kemudian, mereka mencapai pohon kekuatan resonansi, tempat ketegangan yang ada mewarnai suara penonton. Ada banyak sekali orang, namun mereka jelas terbagi dalam aula masing-masing. Dibandingkan dengan grup Aula Bintang 1 dan 2 yang panik, para senior jauh lebih tenang. Jelasnya, banyak pengalaman mereka dalam misi pembersihan memberi mereka pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan. Ada keributan di kerumunan Aula Bintang 4, dan Li Luo menoleh untuk melihat bahwa 2 bintang telah tiba. Gong Senjun dan putri pertama. Gong Senjun adalah contoh utama seorang pria. Tampan dan dipuji sebagai yang terkuat dari 7 pilar astral, sulit untuk mengatakan fitur mana yang lebih menarik perhatian para gadis. Dan jika Gong Senjun adalah dewa bagi para gadis, maka putri pertama adalah dewi bagi banyak pria. Jika bukan karena Jiang Qinghe, dia akan menjadi dewi yang tak terbantahkan di sekolah ini. Saat Gua Umbra terbuka, siswa Aula Bintang 3 dan 4 adalah kekuatan pemusnah utama. Saat ini, bahkan 7 pilar astral akan datang bergabung, kata Cichan. Li Luo sekarang tertarik. 7 pilar astral adalah nama yang cukup dikenalnya sekarang, 7 siswa terkuat di perguruan tinggi Astral Sage yang diinginkan semua orang. Tetap saja, Li Luo hanya melihat Gong Senjun dan putri pertama sejauh ini. 5 lainnya masih menjadi misteri. Apakah mereka semua akan muncul hari ini? Dia ingin melihat siapa mereka. Bagaimanapun, Jiang Qinghe akan menantang salah satu dari mereka di akhir tahun. Dia tidak perlu menunggu lama. Lihat, 7 pilar astral lainnya. Bai Mengmeng menunjuk dengan penuh semangat. Sosok senior itu luar biasa, ujarnya kagum. Oh, Li Luo menoleh, mode analitis aktif. Memang benar,
Ada sosok tinggi lainnya yang berdiri bersama Gong Senjun dan putri pertama. Dia memiliki rambut panjang dan mengenakan setelan lateks yang tidak meninggalkan imajinasi apapun. Banyak gadis yang memandang dengan iri. Wajahnya bisa dianggap cantik secara klasik, kecuali kekurangannya adalah emosi. Matanya tampak seperti kematian itu sendiri. Sangat kontras dengan generasi muda lainnya. Dia bahkan mungkin tidak secantik Bai Mengmeng, tapi pandangan seseorang jarang sampai ke wajahnya. Tubuh itu, oh Tuhanku. Dia dipanggil Ye Chengying, dari keluarga Lanling. Kudengar dia kadang-kadang mengambil pekerjaan sampingan, kata Cichan. Pekerjaan sampingan, Li Luo memulainya dengan bingung. Sebagai seorang pembunuh, petik 2 petik 2. Yah, itu pekerjaan sampingan yang cukup intens. Sebaiknya hati-hati, Li Luo, kata Cichan sambil tiba-tiba berkata. Melihat perkembangan keluarga Luolan, seseorang mungkin akan mempekerjakannya untuk membunuhmu. Petik 2 petik 2. Li Luo mulai berkeringat. Tentu saja tidak. Kita semua teman sekolah. Yah, sekolah tetaplah sekolah. Tapi bisnis adalah bisnis. Tidak ada hukum di sana. Mentor, tolong. Saya orang yang pemalu. Saat mereka berbicara tentang Ye Chengying, tidak ada yang memperhatikan bahwa Xin Fu mendongak dari balik tudungnya dan menatap dengan intens. Ye Chengying sepertinya merasakannya, dan dia menampilkan pemandangan dinginnya ke sana. Xin Fu buru-buru menunduk. Mata Ye Chengying terus mengaturnya, dan akhirnya dia berbalik dengan acuh tak acuh. Setelah Ye Chengying, 7 pilar astral lainnya mulai muncul satu demi satu, masing-masing membangkitkan minat dengan kedatangan mereka. Orang itu bernama Wang Chao, dari salah satu dari 3 keluarga besar Xia. Dia memiliki resonansi binatang topas kelas 8 yang lebih rendah. Dia mungkin memiliki kemampuan pertahanan terkuat di antara 7 pilar astral. Cichan memperkenalkan. Li Luo dan yang lainnya melihat seorang pemuda berdada bidang dengan rona emas berkilauan di kulitnya. Dia berdiri di sana seperti tembok emas, dan sosoknya tidak tergoyahkan. Yang itu adalah Zhong Taiqiu. Ayahnya adalah salah satu dari sedikit gubernur di kerajaan Xia yang menguasai 3 provinsi. Dia memiliki resonansi ular piton iblis kelas 8 yang lebih rendah. Zhong Taiqiu tampak biasa-biasa saja, dengan senyum ramah yang menggembungkan pipinya ke atas hingga matanya sipit. Tetap saja, ada perasaan licin pada pria itu. Gubernur 3 provinsi, Li Luo sangat terkesan. Ini berada pada level yang sangat berbeda dengan ayah si Huang. Mungkin dia punya banyak sejarah buruk dengan putra gubernur sebelumnya, tapi Li Luo langsung tidak menyukai Zhong Taiqiu. Gadis paling kiri bernama Qiao Yu. Dia adalah orang dengan latar belakang paling biasa di 7 pilar astral. Prestasinya adalah hasil kerja keras dan kemampuannya. Dia memiliki resonansi petir kelas 8 yang lebih rendah, dan temperamen yang berapi-api. Dia tidak menyukai para elit sombong yang menganggap diri mereka terlalu tinggi. Sebaiknya kamu menjauh darinya, Li Luo. Kamu benar-benar elit seperti itu. Qiao Yu memiliki rambut perak bob pendek yang rapi, dan dia cantik seperti gadis tetangga. Dia bisa dianggap sama cantiknya dengan Ye Chengying, dan dia mengenakan pakaian es biasa dan sederhana, termasuk celana panjang yang menonjolkan tinggi badannya. Li Luo tersengat. Mentor, mungkin latar belakangku cukup elit, tapi apakah menurutmu aku sombong dan angkuh? Mata Cichan beralih ke Bai Mengmeng. Oh, benarkah? Li Luo menggelengkan kepalanya dengan kesal. Dia tidak tahu mengapa mentornya mempunyai kesan yang salah terhadap dirinya. Itu adalah kutukan menjadi tampan, yang tidak bisa dia kendalikan. Aku pikir kamu pernah melihat anggota terakhir dari 7 pilar astral sebelumnya. Tuan muda keluarga Jin Kue, Si Tianming. Dialah yang baru-baru ini naik ke 7 pilar astral. Si Tianming, ya, Li Luo memandang pria dengan rambut hijau berminyak. Ya, satu lagi yang dia tidak suka. Kini ketujuh orang itu telah berkumpul. Begitu pentingnya Gua Umbra, sehingga tidak ada satupun 7 pilar astral yang tidak terlibat. Ketika semakin banyak siswa mulai berkumpul, beberapa cabang pohon mulai berkilauan, dan wakil kepala sekolah Susin muncul. Pipinya tampak tegang, sangat kontras dengan ketenangannya yang biasanya, hangat, dan tersenyum. Itu adalah tampilan yang serius. Siswa, kalian semua tahu mengapa kalian ada di sini. Gua Umbra terbuka, dan polusi di dalamnya menyebar dengan cepat. Kita harus memberantasnya dengan cepat, sebelum polusi menyebar ke dunia seperti yang kita kenal. Misi pembersihan tahun ini dimulai sekarang. Polusinya sangat buruk tahun ini,
jadi sekolah telah memutuskan untuk memasukkan regu Vibrance Bintang 1 Valet juga. Kamu perlu menemukan regu Balai Bintang 3 untuk berpasangan denganmu ketika kamu masuk. Gumaman pelan terdengar. Bahkan bagi para senior, ini adalah pertama kalinya mereka melihat regu Bintang 1 dimasukkan. Putri pertama mengerutkan kening, aku bertanya-tanya seberapa buruk tingkat polusi tahun ini, sehingga hal ini bisa dibenarkan. Meskipun hanya regu semangat ungu yang dimasukkan untuk saat ini, tampaknya ini merupakan uji coba yang jelas. Artinya, pada akhirnya, regu Kilau Emas Bintang 1 mungkin juga disertakan. Gua Umbra pasti dalam kondisi buruk. Sebagai putri pertama kerajaan Xia, dia bahkan lebih khawatir dibandingkan yang lain, karena ini menyangkut kerajaannya. Jika Gua Umbra jatuh, bukan hanya perguruan tinggi Astral Sage yang akan menderita, tetapi seluruh wilayahnya. Itu bukanlah hasil yang bisa dia terima. Gong Senjun mengangguk setuju, aku menyarankan kepada sekolah sebelumnya, mengapa tidak membuka Gua Umbra untuk semua kekuatan di kerajaan Xia dan meminta bantuan mereka. Tapi sekolah hanya menjawab bahwa waktunya belum tepat. Aku yakin mereka punya pertimbangan tersendiri. Gua Umbra tidak bisa dianggap enteng. Harus ditangani dengan hati-hati karena taruhannya besar. Mungkin, kata Gong Senjun perlahan sambil menatap wakil kepala sekolah Susin. Suara wakil kepala sekolah terdengar lagi. Sesuai dengan pemusnahan kita di masa lalu, para mentor semangat ungu akan memimpin kelompok pertama untuk memusnahkan monster yang terkuat. Mereka akan maju jauh ke dalam, untuk meminjamkan kekuatan mereka kepada kepala sekolah. Gelombang kedua adalah regu bintang 4, membersihkan semua orang yang tersesat yang mungkin terlewatkan. Pasukan bintang 3 dan pasukan bintang 2 harus fokus pada peningkatan keselamatan umum, membersihkan apa yang kalian bisa. Dia menjelaskan strategi dan pengaturan, dia menoleh ke mentor semangat ungu di sisinya. Jika kita semua siap, ayo pergi. Para mentor mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian, energi alam duniawi melonjak dalam kelompok warna, membentuk jaring yang membentang di seluruh langit. Suara tajam memenuhi udara, mencakup seluruh sekolah. Pita kekuatan resonansi berwarna pelangi melengkung di langit, berputar dalam run kuno dan rumit sebelum terhubung ke batang pohon kekuatan resonansi. Tiba-tiba, pohon kekuatan resonansi retak dengan suara keras, seolah-olah ada binatang yang terbangun. Celah pada batang pohon semakin lebar di bagian dasarnya, hingga akhirnya muncullah sebuah pintu kuno yang lebarnya sekitar belasan kaki. Ada keutamaan di dalamnya, suatu kekunoan yang tampaknya mendahului semua yang pernah mereka ketahui. Pintu kayu yang berat itu perlahan terbuka. Di belakangnya, kegelapan total. Angin menakutkan menderu-deru dari dalam, dan suhu di halaman turun drastis. Gelombang teror melanda para siswa. Mereka melihat celah hitam itu dengan rasa gentar. Inikah Gua Umbra? Perasaan dingin terus menjalar secara berkala dari balik pintu kayu kuno, menimbulkan rasa takut di hati para siswa. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Saat pintu terbuka, Susin meneriakkan perintahnya. Selain mentor semangat ungu yang bertugas melindungi sekolah, sisanya akan mengikutiku sekarang. Siswa, putuskan sendiri pasangannya. Garis-garis kekuatan resonansi melesat ke depan, melayang di depan pintu Gua Umbra. Ini adalah mentor semangat ungu, kekuatan tangguh yang dikomandoi oleh sekolah. Aku ikut juga, kata Cichan kepada pasukannya. Temukan pasukan bintang 3 yang bersedia berpasangan denganmu. Mereka akan mengajarimu secara spesifik apa yang harus dilakukan di dalam. Mereka bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya, meski mereka tidak bisa melihat ekspresinya di balik tabir. Aku berharap bisa kembali dan melihat kalian bertiga dengan selamat. Kamu juga berhati-hati, mentor. Dia mencondongkan kepalanya dan berbalik untuk bergabung dengan yang lain di depan pintu. Dan kemudian mentor semangat ungu menghilang melalui celah tersebut. Kekuatan yang luar biasa. Li Luo kagum. Mentor semangat ungu ini semuanya adalah adipati. Melihat mereka bergerak secara paksa adalah pemandangan yang mengesankan. Mereka mungkin bisa menginjak-injak pertahanan khusus keluarga Luolan tanpa berpikir dua kali. Begitulah kekuatan dari perguruan tinggi Astral Sage. Wakil kepala sekolah Susin sendiri masuk, dan sekarang para siswa dibiarkan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mentor yang tersisa berteriak meminta ketertiban. Semua siswa, bersiaplah. Jika kalian perlu berpasangan, pilihlah di antara kalian sendiri sekarang. Mereka larut dalam diskusi yang kacau balau. Li Luo mencatat bahwa siswa bintang 4 tetap berada dalam suasana hati yang tidak nyaman. Mereka diam-diam melakukan persiapan,
ketenangan mereka memungkiri pengalaman mereka di Gua Umbra. Meski begitu, bahaya Gua Umbra tidak hanya diatasi dengan pengalaman. Setiap misi pembersihan menimbulkan korban jiwa, baik kematian maupun cedera. Begitu mereka masuk, hampir bisa dipastikan jumlah orang yang sama tidak akan keluar. Berbeda dengan tahun-tahun pertama, siswa Aula Bintang 4 sudah terbiasa dengan banyaknya korban jiwa. Baik pengusiran maupun memasuki Gua Umbra bukanlah pilihan yang menarik, namun pada tahun keempat mereka, banyak siswa yang diam-diam menerima tanggung jawab mematikan ini. Bagaimanapun, mereka semua telah mengembangkan semacam kasih sayang terhadap perguruan tinggi Astral Sage setelah bertahun-tahun berkultivasi di sini. Pemimpin, apakah kita akan mencari tim Balai Bintang 3? Bai Mengmeng bertanya dengan cemas. Dari apa yang dikatakan wakil kepala sekolah Susin, tim yang ramah lingkungan seperti mereka akan jauh lebih aman jika memiliki pasukan bintang 3 yang lebih kuat. Semua regu semangat ungu lainnya sedang menuju ke siswa Aula Bintang 3. Para siswa senior menghindarinya dengan hati-hati. Tentu saja mereka lebih suka berpasangan dengan regu bintang 2, meskipun pilihan lainnya adalah juara Aula Bintang 1. Tanggung jawab tambahan untuk melindungi siswa baru merupakan tanggung jawab yang sangat melelahkan. Tentu saja, para mentor sedang mengklarifikasi hadiah tambahan karena berhasil membawa kembali tim pendatang baru. Hal itu membuat beberapa regu bintang 3 mempertimbangkan kembali. Namun, pasukan bintang 3 yang benar-benar elit tidak peduli dengan pemberian sekecil itu. Selama mereka memiliki kebebasan untuk melakukan pemusnahan di Gua Umbra, mereka akan mendapatkan poin yang berlimpah. Beban, tidak terima kasih. Tahun pertama pasukan semangat ungu menghantam tembok di mana-mana. Mereka mungkin ikan terbesar di kolam bintang 1 mereka, tapi di sini mereka hanyalah ikan kecil. Pemimpin, siswa Aula Bintang 3 mengabaikan kita. Bai Mengmeng resah. Namun, hal itu masih bisa dimengerti. Belum ada tim bintang 1 yang pernah memasuki Gua Umbra sebelumnya. Li Luo mengangkat bahu dengan ketidakpastian. Jiang Qinghe telah mengatakan bahwa dia akan mengambilnya, tetapi saat itu dia tidak memahami besarnya bahayanya. Dia tidak ingin menyeret Jiang Qinghe ke bawah. Dia lebih suka bersantai di pintu masuk atau semacamnya. Dapatkan sedikit pengalaman, meski harus melupakan poin. Tiba-tiba, sebuah petak lebar terbuka di kerumunan Aula Bintang 3. Sosok Jiang Qinghe yang seperti peri melangkah keluar. Di belakangnya, dua rekan satu timnya yang marah. Dia berjalan lurus menuju Li Luo. Jiang Senior, sebuah suara menyela. Untuk misi pembersihan ini, bagaimana kalau pasukan kuali alam kami bergabung denganmu? Dia berhenti, berbalik untuk melihat pasukan bintang 2 melangkah ke arahnya. Pembicaranya tidak lain adalah Ye Qiuding. Dia tersenyum dengan percaya diri. Senior Jiang, kami pernah bekerja sama denganmu sebelumnya. Kami memahami satu sama lain dengan baik, dan menurutku kami tidak akan mengecewakanmu jika kami bekerja sama. Dia melihat ke punggung Jiang Qinghe dengan alisnya yang terangkat dengan percaya diri. Senior Qiu, Senior Tian, bagaimana menurutmu? Qiu Bai dan Tian Tian mengangkat bahu acuh tak acuh. Mereka akan sangat senang dengan pasukan kuali alam, tapi pemimpin mereka terlalu kuat. Pemimpin, apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Pasukan Ye Qiuding akan menjadi tambahan yang diterima baik untuk pasukan bintang 3 manapun. Li Luo dan yang lainnya masuk ke Gua Umbra untuk pertama kalinya. Sebenarnya mereka tidak perlu mengikuti kita. Itu mungkin sebenarnya lebih berbahaya bagi mereka, kata Qiu Bai dengan suara rendah. Sesuai peraturan sekolah, regu bintang 3 hanya perlu mengambil regu junior, namun belum tentu regu bintang 1. Masuk akal untuk memilih skuad bintang 2 yang benar-benar bisa membantu mereka. Jiang Qinghe hanya menggelengkan kepalanya sedikit, mata emasnya bahkan tidak bergerak 1 inci pun ke arahnya. Li Luo membutuhkan segunung poin untuk esensi kerajaan. Ia tidak sempat menimba pengalaman hanya di Gua Umbra. 100.000 poin. Tanpa risiko, tanpa ketidakseimbangan. Dengan dia, setidaknya segala sesuatunya berada dalam kendalinya. Mungkin itu tidak terlalu adil bagi kedua rekan satu tim, tapi Jiang Qinghe bersumpah bahwa dia akan menutupi kelemahan mereka dengan kekuatan sendiri. Jiang Qinghe kembali tenang. Maaf, mengingat kekuatan pasukanmu, aku yakin ada pasukan yang lebih baik di luar sana yang bisa membawamu. Dia sudah pergi saat kata-katanya keluar, berjalan lurus ke arah Li Luo dan memegang pergelangan tangannya. Kamu, dan pasukanmu, kalian ikut dengan kami. Bai Mengmeng dan Xin Fu mengira dia adalah hal paling keren yang pernah mereka lihat.
Para siswa Aula Bintang 3 berdiri dengan takjub dan kebingungan. Jiang Qinghe memilih tim pendatang baru. Hidup memang aneh. Jiang Qinghe memilih tim Li Luo adalah keputusan yang mengejutkan bagi siswa lainnya. Pasukan angsa hitam adalah yang terkuat di Aula Bintang 3. Setiap kali mereka memasuki Gua Umbra, pada dasarnya mereka membersihkan polusi paling banyak, membunuh orang lain paling banyak, dan mendapatkan poin terbanyak. Untuk pasukan sekaliber mereka, yang terpenting adalah efisiensi. Sebuah efisiensi yang pasti akan terhambat oleh tim pendatang baru, yang akan membuat mereka menginginkannya. Diperkirakan tim tingkat menengahlah yang akan menerima pendatang baru. Mereka tidak cukup kuat untuk menyalakan efisiensi, tidak cukup lemah untuk tidak memiliki ruang kosong. Sebuah titik manis di mana pertukaran dengan hadiah poin sudah tepat. Namun, tiba-tiba berubah menjadi ngeri. Jiang Qinghe memilih untuk melindungi Li Luo. Sampai pada titik di mana dia akan memberikan banyak poin. Misi pembersihan di Gua Umbra juga berjalan sesuai papan peringkat. Tim peringkat pertama akan selalu menerima hadiah. Dalam beberapa misi pembersihan terakhir, pasukan angsa hitam selalu mendominasi di Aula Bintang 3. Dengan adanya beban kali ini, peluang lain selalu tercium. Yang membuat skuad Bintang 3 lainnya cukup senang dengan pengaturan ini. Mesra sekali kan? Duze Honglian mencibir. Jiang Qinghe benar-benar menyerah demi Li Luo. Tetap saja, itu semua karena dia benar-benar bisa mengalahkan kedua rekan satu timnya, meredam perbedaan pendapat hanya dengan kekuatannya. Kebersamaan ada harganya, dan bagimu itu akan menjadi hadiah utama. Dia tersedak. Adik laki-lakinya, Duze Beixuan, juga terlibat dalam misi pembersihan, tapi dia tidak bekerja sama dengannya. Pertama, dia mungkin pemimpin kelompoknya, namun dinamika kekuatan di sini tidak terlalu seimbang sehingga keinginannya bisa mengatur pasukan. Kedua, dia tidak sombong. Pendatang baru lemah, meskipun mereka adalah regu semangat ungu. Mereka pasti hanya akan memperlambat siswa Balai Bintang 3. Cara yang tepat bagi para pendatang baru ini adalah mengenal Gua Umbra dengan caranya masing-masing. Saat mereka sudah lebih kuat, akan sangat menyenangkan bisa bekerja sama dengan mereka, tapi sampai saat itu tiba, mereka harus menjauhi orang lain. Jiang Qinghe mengabaikan hal itu, menarik Li Luo bersamanya menuju tempat para mentor berdiri, tepat melewati siswa Aula Bintang 4. Putri pertama juga menyadari hal ini, dia selalu menyadari gerakan Jiang Qinghe. Dia agak terlalu manis pada Li Luo. Tapi aku ingin tahu apakah sendok perak di mulut benar-benar cara terbaik untuk membantu tumbuh, kata Gong Senjun. Mata merah Phoenix Putri pertama tampak penuh perhatian saat dia mengingat bagaimana Li Luo mengejutkan mereka berulang kali di saat-saat genting. Menurutmu mengapa Li Luo akan menjadi beban? Gong Senjun memulai. Pembersihan pasukan Bintang 3 pasti akan melibatkan kelas bencana lainnya. Kau tahu bahayanya? Katanya sambil tertawa tak percaya. Li Luo hanya pola pertama kan? Kesenjangannya sangat besar. Mungkin. Putri pertama tersenyum misterius. Gong Senjun memandangnya lagi. Entah kenapa, dia merasa putri pertama memberikan perhatian khusus pada Li Luo akhir-akhir ini. Li Luo tampan, tapi tentu saja bukan itu, pikirnya dalam hati. Jika ada satu hal yang pasti tentang adik perempuan kerajaannya, itu adalah ambisinya. Resonansi ganda Li Luo mungkin unik, tetapi menurut pandangannya, resonansi tersebut hanya di atas rata-rata. Seharusnya tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Sementara Gong Senjun merenungkan hal ini, Jiang Qinghe telah memimpin pasukan Li Luo ke seorang mentor dan mendaftarkan mereka. Mentor memberi mereka masing-masing sebuah plakat kayu hijau. Li Luo membalik plakat kayu hijau dengan hati-hati di tangannya. Rasanya sedingin es saat disentuh, menghilangkan panas secara perlahan dari telapak tangannya dengan sedikit rasa menyengat yang entah bagaimana menenangkan di saat yang bersamaan. Ini terbuat dari pohon kekuatan resonansi. Namanya adalah selimut kayu hijau, dan ini akan menjaga hatimu terhadap pengaruh jahat dari monster itu. Pakailah ini setiap saat di Gua Umbra, Jiang Qinghe memperingatkan mereka. Li Luo, Bai Mengmeng, dan Xin Fu mengangguk patuh. Saat di Gua Umbra, kita semua akan menjadi satu tim. Mari kita saling mengenal, kata Jiang Qinghe. Li Luo memandang ke arah rekan satu pasukan Jiang Qinghe, tersenyum penuh hormat. Tolong jaga kami di dalam, kakak dan adik. Baik Qiu Bai maupun Tian Tian menyimpan keraguan mereka sendiri. Masalahnya telah diselesaikan, dan mereka harus berkomitmen pada keputusan pemimpin mereka, baik atau buruk. Tetaplah bersama kami di dalam. Jangan melakukan hal gila, kata Tian Tian sambil tersenyum ramah. Kita punya waktu sekarang.
Mentor semangat ungu mungkin membutuhkan waktu setengah hari untuk membuka jalan sebelum kita diizinkan masuk, kata Jiang Qinghe. Pasukan Li Luo mengangguk. Kekacauan akhirnya mulai mereda, tim bintang 1 menemukan tim yang bersedia setelah beberapa waktu. Namun ada satu hambatan. Pasukan peri api pasukan bintang 2 telah mendekati Lu Qinger, Qin Zulu, dan Yin Yue. Qinger, bagaimana kalau kedua regu kita bekerja sama? Kita hanya berada di aula bintang 2, jadi misi kita tidak terlalu berbahaya. Kita mungkin bisa mencapai tujuan kita berdua dengan baik jika bekerja sama. Pemimpin pasukan peri api adalah Zhu Xuan, dan dia saat ini sedang ingin meningkatkan pesonanya. Mata Lu Qinger masih tertuju pada Li Luo saat dia diseret oleh Jiang Qinghe. Dia tidak cukup berani untuk memegang tangannya di depan semua orang. Tetap saja, mereka bertunangan. Pikiran itu cukup membuatnya kesal hingga tidak ingin menyesal dengan Zhu Xuan secara tiba-tiba. Yah, aku juga tidak peduli, tapi kamu harus bertanya pada pemimpin kita. Mata Qin Zulu membelalak. Sial, sekarang kamu ingat aku pemimpinnya. Kenapa aku menjadi pelindung daging sekarang? Namun, wajah ganas Qin Zulu biasanya mengintimidasi orang terlalu banyak untuk melihat seluk-beluk ekspresi berubah dengan jelas. Sebelum Zhu Xuan berbicara, Qin Zulu sudah menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa menjauhkan gadis pasukanmu dariku, aku baik-baik saja. Itu adalah permintaan yang bahkan membuat Zhu Xuan lengah. Gua Umbra adalah tempat yang berbahaya. Bagaimana dia bisa memisahkan rekan satu tim seperti itu? Itu sangat berbahaya. Gadis berdada di pasukan Zhu Xuan menatap dengan marah ke arah Qin Zulu. Apakah orang ini bodoh? Pada akhirnya, Zhu Xuan pergi dengan perasaan getir dan bingung. Tidak mungkin dia bisa berhubungan dengan pria aneh itu. Pemimpin, kami telah diremehkan. Ye Qiuding masih melihat ke arah Jiang Qinghe, membelakangi rekan satu timnya, yang memberikan dorongan simpati. Jiang Qinghe ceroboh. Pasukan kita jauh lebih kuat dari yang itu. Di balik lengan bajunya, tangan Ye Qiuding bergetar karena marah. Dia tidak mengira Jiang Qinghe akan mengabaikan pilihan yang lebih baik sejauh ini. Apakah Jiang Qinghe masih sama rasionalnya dengan yang dia pikir dia ketahui? Ye Qiuding menarik napas dalam-dalam, lalu dia meninggalkan kemarahannya dan memimpin timnya pergi diam-diam. Tertarik bekerja sama dengan kami. Dia baru saja berbalik ketika suara lain ditemukan. Dia melihat bahwa itu adalah Du Ze Honglian. Ye Qiuding mengerutkan kening. Ikutlah dengan kami. Kami mempunyai peluang terbaik untuk memenangkan tempat pertama. Tidak adanya kesalahan pada Jiang Qinghe juga, kata Du Ze Honglian dengan nada arogan dalam suaranya. Mata Ye Qiuding memuncak pada pasangan impian, yang kental di kedamaian. Yah, kenapa tidak? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell